Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Saifullah Nur Hidayat. NIM saya 201010100104. Saya dari jurusan Teknik Elektro 03 Tel 001. Yang terhormat Bapak Abdurrahman STMT selaku dosen pengampu dasar komputer dan pemrograman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang if else. Langsung saja, di sini kita mempunyai sebuah latihan tentang grade atau mungkin menghitung nilai mahasiswa. Misal di sini ada A 80 sampai 100, misal B 70 sampai 79, misal C 60 sampai 69, D 50 sampai 55 dan E 0 sampai 39. Maksudnya apa? Maksudnya itu misal nanti kita tercetak di sininya itu adalah misal kita dapat 80. Nah, nanti yang tercetak adalah nilai Anda adalah A atau grade-nya itu A, artinya bagus. Misal 70 dan seterusnya. Langsung saja, misal di sini kita mempunyai A itu sama dengan misalnya 80. Langsung saja kita if kan, if A, misal di sini 80, kita print nilai grade Anda adalah A. Nilai grade Anda adalah, langsung saya coba kita bisa. Terus elif A nilai grade Anda A. Coba kita runkan apakah bisa. Nah, nilai grade Anda adalah 80. Di sini 80 ya, benar kan, karena di sini kita A-nya nilai kita 80, maka yang akan ini adalah 80. Kalau misal kita ubah, misal nilai grade Anda adalah A, itu kita ubah saja di sininya. Kita ubah aja di sininya itu A. Di sini juga. Kita runkan apakah bisa. Nah, nilai grade Anda adalah A. Maksudnya itu kan A kita tadi 80. Jadi sudah pasti A ini masuk di sini. 80. Kalau misal kita yang A, kita tambahkan lagi di sininya. Kita copy saja langsung, kita paste 70, 60, 50 dan sininya else. Sini 80, 70, 60, 50, 80, 70, 60, 50. Sininya kan else, itu masuk ke sini. Ini kan A, 70 itu B. Kalau C itu kan 60.
D, A, B, C, D. Coba kita runkan. Di sini misal kita rubah 60. Maka yang akan tercetak itu yang runkan. Nah, yang tercetak itu adalah C. Dan C itu adalah yang ini. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya kan kita masukkan, kita variabelkan di sini 60. Lalu hasilnya nanti akan dicari yang manakah dari pernyataan di atas ini yang benar, ataukah dari A, B, C, D atau E. Kan di sini 60 tentu sudah jelas 60 itu masuk ke kategori C, yang artinya nilai grade kita itu masuk ke C. Nah, lalu bagaimana kalau misal kita mengubah di pernyataan ini, di input ini, kita bisa ketik di sini dan nanti hasilnya akan muncul pernyataannya di bawah ini. Pernyataannya itu dari program yang kita buat di sini. Maksudnya itu gimana? Kita tambahkan saja di sininya. Kita input di sininya. Input. Nah, masukkan nilai Anda. Apakah bisa? Kita coba. Nah, error. Kenapa error? Karena di sini tuh masih berupa data str. Yang harus kita lakukan itu adalah kita ubah ke integer. Caranya gimana? Caranya kita tambahkan saja di sini int. Terus kita kurung tutup. Nah, kita run. Nah, masukkan nilai Anda. Misal nilai saya itu 70. Oke, yang hasil. Nah, yang keluar itu adalah nilai grade Anda adalah B. Yang keluar itu adalah ini. Nilai grade Anda adalah B. Ini adalah contoh soal dari latihan pertama. Lalu gimana kalau misal kita masuk ke contoh soal yang kedua? Contohnya itu apa? Nih. Contohnya adalah ada frekuensi masuk yang diterima Rx apabila antara 60 Hz ke atas terkena noise, apabila di bawahnya tidak terkena noise. Artinya itu kalau misal ada Hz yang masuk itu misal kalau ke 60 ke atas, misal 70, 80 Hz ke atas itu dia akan terkena noise. Nah, misal ke bawahnya itu dia nggak akan terkena noise. Di bawah 60 itu dia tidak akan terkena noise. Maksudnya misal berapa persen terkena noise-nya itu misal 10% saja kita kasih. Sini kita neo file saja. Kita neo file, ini kita save dahulu. Save. Nah, ini kita hilang saja. Nah, maksudnya itu Hertz itu misal ada Hertz itu misal 60 kan, tadi yang di soal itu 60. Terus kita if 60. Nah, jika 60, nah terus yang B nya itu kena, yang B itu ini A nya maaf, ini 60. Nah, yang B nya itu kalau misal dari atas dia ngelewat dari 60, maka dia akan terkena noise. Noise nya itu berapa? Misal 10/100. Nah, yang B ini itu kalau di atas 60 maka dia akan terkena noise. Noise nya itu berapa? Misal 10/100. Lalu di sininya itu dikali apa? Dikali A dong. Yang C nya itu kalau dia di bawah 60 dia nggak akan terkena noise. Jadi misal B. Kita print, coba. Frekuensi
frekuensi yang masuk adalah di sini koma A, koma lagi hertz. Lalu else jika print frekuensi yang masuk adalah kita print apakah bisa. Nah, frekuensi yang masuk itu adalah 60 Hz. Nah, lalu gimana kalau misal kita tambahkan lagi, misal gimana nanti yang muncul frekuensi yang melewati lalu dan frekuensi yang di bawah 60, artinya di atas 60 dan di bawah 60. Kita tambahkan saja di sininya, kita copy, kita print lagi, terus kita print lagi, terus ini frekuensi yang print yang hilang. Yang ini tuh yang hilang itu karena noise. Kalau yang noise itu kan yang B, yang C kan, yang B maaf, yang B. Terus frekuensi yang diterima, yang ini tuh frekuensi yang masuk 60, yang hilang ntar kena 10, terus yang diterima itu berapa? Yang diterima itu yang C, yang A dikurang B. Coba kita runkan apakah bisa. Nah, ini tuh kita tercetak, bisa dilihat di sini. Frekuensi yang masuk adalah 60 Hz, lalu frekuensi yang hilang karena noise adalah 6.0 Hz. Lalu frekuensi yang diterima itu 54.0 Hz. Di sini tercetak 60. Maksudnya itu yang sini itu frekuensi yang masuk, yang tadi dari sini kan 60. Lalu yang ini yang bawahnya frekuensi yang hilang karena noise. Yang karena noise itu yang 610/100. Yang karena hilang itu karena di atas melewati 60 yang tadi sudah soal itu. Lalu yang C itu frekuensi yang diterima itu tinggal dikurang saja, yang A dikurang B, hasilnya makanya segini dan tercetak. Baik, mungkin cukup segini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun contoh program yang saya berikan itu kurang dijelaskan oleh saya maupun kurang mengerti lah istilah. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.